Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita bertemu kembali di kebaktian sekolah Minggu tanggal 29 November 2020. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, coba dicek dulu bajunya udah rajin belum? Iya, sepatunya. Oh, nggak pakai sepatu enggak apa-apa ya. Celananya? Iya. Masih. Udah mandi belum? Udah Kak. Iya, semuanya sudah siap, sudah cakep-cakep, udah cantik-cantik. Ya, yuk kita mulai sekolah minggu. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, yang kita tunggu-tunggu setiap hari minggu, ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Semangat. Kita pagi ini sudah dibangunkan sama Tuhan, ya, dengan badan yang sehat, ya, sudah disiapkan makanan sama mama papa, ya, karena Tuhan sayang sama kita. Kita diberi udara yang segar. Yuk, kita nyanyi lagi, sayang. Yuk, kita nyanyi ya, yang semangat ya. Yuk. Semangat anak Tuhan ya. Ya, masih tetap semangat ya adik-adik ya. Boleh duduk lagi, kita berdoa dulu yuk dengan sikap yang baik. Kita berdoa ya. Kita lipat tangan kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada hari ini Engkau telah siapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyanyi dan memuji nama-Mu. Berkati ya Bapa pada pagi hari ini.
agar kami dapat mendengarkan apa yang Engkau katakan kepada kami. Dan berilah kami semangat untuk memuji terus nama-Mu di setiap ibadah-ibadah sekolah minggu ya Bapa. Berilah kami semangat, biarlah kami walaupun kami sangat kecil, kami dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Amin. Oke adik-adik masih tetap semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Ayo Laskar Kristus. Siap. Ya kita bangkit berdiri lagi adik-adik ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah baik sama kita ya. Sudah membangunkan kita ya. Ayo kita nyanyi lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan ya. Kita bangkit berdiri. Ayo kita nyanyi dengan penuh semangat. Masih tetap semangat ya? Semangat. Iya. Sekarang kita mau persembahan ya. Silakan Pak Herman. Halo adik-adik. Baik adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Dan kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Mari Kak Kumpul. Adik-adik, mari kita persiapkan hati untuk menghadap Tuhan. Kita bawa persembahan kita pagi ini ke altarnya yang agung. Mari kita siapkan hati. Yuk, kita tutup mata, kita lipat tangan menghadap Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang boleh kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa oleh karena kebaikan-Mu. Pagi ini Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKI Cilacap untuk bersuka cita, berkumpul bersama di dalam nama-Mu. Bapa, pagi ini kami membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu.
kami persembahkan hidup kami ke dalam altar-Mu yang agung. Terimalah Bapa dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah kami, terimalah kami sebagai persembahan yang hidup, dan semua ini kami serahkan di dalam kuasa tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi, bersuka cita, dan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, bentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Yuyun. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita siapkan hati lagi ya Tuhan. Adik-adik, kita siapkan dengan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan ya Yuyun, mari kita siapkan hati kita sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam doa. Mari kakak hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami menghadap-Mu, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terlebih lagi sebentar lagi Bapa, Engkau akan membagikan firman-Mu pada kami. Bukalah hati, pikiran kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkati adik-adik kami ini semua Bapa, karena ini adalah anak-anak-Mu. Berkati sehingga kuasa-Mu nyata di ruangan ini, dan teristimewa bagi Kak Yuyun, urapi dan mampukan sehingga dapat membawakan firman-Mu, membagikannya bagi kami semua pagi ini dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkuasalah pada pagi ini, di ruangan ini, di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita panggil bareng-bareng yuk Kak Yuyun gitu ya. 1, 2, 3. Kak Yuyun. Selamat pagi adik-adik, ketemu kembali dengan Kak Yuyun di Sekolah Minggu Online. Kak Yuyun mau bercerita tentang satu gadis kecil. Mungkin kalian sudah pernah tahu dan sudah pernah dengar lagunya. Kak Yuyun akan bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Gracia Epifania. Sudah tahu? Ya, bagus. Dia adalah gadis kecil lahir tahun 2006. Ada yang lahir tahun 2006? Wah, itu berarti kakak kalian ya.
Kalau 2006 berarti usianya 14 tahun. Kamu berapa? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, kakak Gracia Epifania ini berusia 14 tahun karena dia lahir 4 Februari 2006. Lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak lahir, Gracia ini mengalami kelainan, yaitu di bola matanya ada selaput putih. Jadi kalau matanya tertutup selaput putih, berarti gak bisa melihat. Iya, dari kecil Gracia itu tidak bisa melihat. Coba kalau kamu tutup matanya, kemudian atau kamu merem, apa yang kamu lihat? Betul, yang dilihat adalah gelap. Begitu juga dengan Gracia. Dia nggak bisa lihat apa-apa karena bola matanya tertutup selaput putih. Pada waktu Gracia dilahirkan, Bapak Suryadi dengan Ibu Yuliani ini merasa kecewa. Karena apa? Karena anak yang dilahirkan itu, kata dokter, divonis tidak bisa melihat seumur hidup. Nah, orang tua mana yang gak sedih kalau lihat anaknya gak bisa melihat? Padahal waktu itu Bapak dan Ibu Suryani itu baru percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kemudian dia dicobai dengan apa? Dengan lahirnya Gracia yang tidak bisa melihat. Lalu suatu hari ketika Bapak Suryadi itu membaca Alkitab, di situ tertulis yang murid-murid Yesus bertanya, "Rabi, kalau ada orang buta, itu yang salah anaknya atau orang tuanya?" Tuhan Yesus menjawab begini, "Yang salah itu bukan orang tua atau anaknya, tapi Tuhan mau memberikan kuasa kepada orang itu, memberikan sesuatu mukjizat kepada anak itu." Begitu juga dengan Gracia Epifania. Ketika dia berumur 4 tahun, dia sudah bisa apa? Sekitar 4 tahun dia sudah bisa main piano sambil nyanyi. Sejak kecil Epifania, Gracia itu sudah bisa merasakan bahwa dia rumahnya ada di lantai atas dan dia bisa naik turun tangga sebanyak 20 tanpa harus melihat karena dia buta. Dia bisa juga sejak 4 tahun dia sudah memiliki bakat yang luar biasa, yaitu bisa main piano dengan sambil bernyanyi. Ternyata di umur yang sangat dini, 4 tahun itu, Gracia mampu bernyanyi dengan suara yang merdu. Tanpa disangka usianya yang masih muda itu dan dia tidak dapat melihat, dia mampu memainkannya. Mungkin adik-adik sekarang matanya melihat, ya kan? Belum tahu rasanya kalau tidak bisa melihat. Atau juga mungkin bukan cuma tidak melihat, tapi orang-orang cacat yang lainnya, yaitu mungkin orang yang gak bisa jalan karena kakinya lumpuh, atau orang yang tidak bisa mendengar karena tuli, ya. Kemudian Gracia ini membuat menjadi inspirasi bagi orang karena sejak kecil dia sudah melayani di gereja bersama orang tuanya. Karena dia punya talenta, dia punya suara bagus, dia setiap kali ke gereja dia bisa sumbangkan suaranya untuk dia menghibur teman-temannya. Dia menjadi motivator, menjadi inspirasi bagi teman-temannya bahwa hidup ini tidak boleh mengeluh tapi tetap bersyukur. Sejak kecil Gracia ini punya banyak segudang prestasi walaupun dia buta. Adik-adik tahu kalau orang buta biasanya di kamar terus, ya nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa mengeluarkan bakat, akhirnya dia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi Gracia ini walaupun dari kecil dia sudah punya kepandaian yang luar biasa, dia bisa mengingat semua lagu, dia juga pintar bahasa Inggris. Nah, di usia yang masih dini, ketika dia umur dari 2006 ke 2013 berarti 7 tahun, 2013 ia memenangkan juara menyanyi Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur. Kemudian dia juga juara 3 penyanyi solo di Balikpapan,
Kemudian Gracia juga memenangkan juara 3 Grand Final Kirana Semen Indonesia di Jakarta dan menjadi juara 2 di nyanyi lomba solo. Ya, begitu juga mungkin adik-adik sekalian yang punya bakat terpendam. Jadi salurkan bakatnya, apapun bakatmu itu. Enggak juga harus menyanyi, bisa melukis, bisa olahraga apa saja, bisa basket, bisa karate, bisa bulu tangkis, bisa sepak bola, yang senang main bola. Kalau senang tendang-tendangan sama kakaknya berarti bisa karate. Jadi jangan salurkan bakatnya dengan berantem, ya. Nah, kemudian Gracia ini juga aktif di pelayanan sampai dia besar ketika dia umur 14 tahun. Bahkan di sana ia selalu menginspirasi bagi banyak orang bahwa alunan pianonya sungguh luar biasa. Ya, nanti kamu bisa cek di Google tentang Gracia Epifania. Ada yang sudah bisa buka Google? Nah, minta tolong mama, minta tolong oma, minta tolong bapak, minta tolong opa, minta tolong kakak juga boleh, yang sudah punya kakak besar-besar. Diklik gambarnya, kamu bisa lihat wajahnya Gracia Epifania Surya, ya, namanya lengkapnya itu. Walaupun tidak dapat melihat, dia merasakan bahwa dia punya pengalaman, dia diberi talenta Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dia tidak dapat melihat, dia punya semangat hidup yang sangat tinggi. Dia tidak mengeluh bahwa Tuhan kenapa aku buta, dia juga tidak bertanya Tuhan mengapa aku tidak bisa melihat orang tuanya, tetapi dia selalu bersyukur. Di sekelilingnya termasuk orang-orang yang kemudian memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan support, ya, yaitu orang tuanya, keluarganya, guru-guru di sekolahnya. Karena apa? Karena Gracia ini ternyata juga punya daya ingat yang tinggi. Ya, sekalipun dia tidak bisa melihat, dia bisa mengingat semua temannya. Dari apa? Kalau orang buta, berarti dari suaranya. Ya. Kehidupan Gracia menyadarkan kepada kita adik-adik bahwa kita harus selalu bersyukur. Dimanapun, apapun, bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Ia selalu menjadikan pusat perbincangan bagi banyak orang. Semoga adik-adik sekalian yang ada di rumah, yang mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini, karena ini adalah minggu kelima, jadi ceritanya bebas, yaitu cerita tentang Gracia yang menyadarkan bahwa semoga kisah hidup Gracia menginspirasi kita supaya kita tidak berhenti untuk mengeluh. Mengeluh gimana sih? Mama, aku pengen kuota buat buka YouTube. Bersyukur masih ada salah satunya, ya kan? Bersyukur kamu masih punya mama, masih punya papa, bisa beli kuota, punya mobil, punya motor. Bersyukur, ya. Selalu menginspirasi kita untuk tidak berhenti mengeluh dan selalu bersyukur bahwa hidup kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas di minggu kelima, minggu cerita bebas, akan dipandu oleh Kak Herman. Silakan Kak Herman. Baik adik-adik, terima kasih Kak Yuyun. Untuk aktivitas kita minggu ini masuki minggu kelima bulan November. Jadi dari minggu yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita sudah kakak sediakan aktivitas untuk kelas besar dan pra-remaja, yaitu belajar tentang Alkitab. Dan minggu ini adalah minggu yang terakhir, minggu yang kelima. Jadi harap adik-adik jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nanti untuk kuisnya sudah kakak siapkan. Jadi nanti di grup KSM jangan lupa dibuka ya. Ada 10 pertanyaan juga seperti biasa. Jawab yang dengan sip gitu ya.
cari jawabannya, ada clue-nya, tetap kakak kasih clue di belakang itu, setiap pertanyaan ada clue, nanti kakak siapkan itu, adik-adik tinggal mencari di Alkitab. Kenapa? Karena dalam bulan ini kita belajar untuk menyintai Alkitab kita, sehingga kita tahu banyak tentang apa yang Tuhan firmankan lewat Alkitab, ya. Dan satu lagi yang perlu adik-adik ingat, ada 5 ya, 5 minggu, ada 5 aktivitas belajar tentang Alkitab. Nanti akan kakak pilih, entah bisa 1, bisa 2 orang, yang terbaik akan kakak sediakan penghargaan bagi mereka. Ingat itu, ya. Jadi jangan lupa kirimkan tugasnya ya sebelum minggu berikutnya sudah dikirim. Kenapa? Karena minggu berikutnya sudah lain lagi aktivitas pertanyaannya, dan juga sudah keluar kunci jawabannya yang minggu sebelumnya. Jadi minggu besok sudah keluar jawaban dari minggu yang kemarin, kunci jawabannya di bawah sudah kakak sharekan. Jadi ingat, tolong sebelum minggu depannya, yaitu tanggal 7 ya, kalau nggak salah 7 Desember ya, tanggal 7 ya kak, atau tanggal 6? Tanggal 6 Desember ya. Oh, tanggal 6 adik-adik, tanggal 6 Desember jawaban sudah harus masuk ya. Nanti sekali lagi kakak siapkan penghargaan bagi mereka yang setiap minggu mengirim jawabannya dengan rutin ya, bisa 2, bisa 3, sudah kakak siapkan. Oke, cakep. Oke, untuk yang kelas kecil dan Batita, Kak Yuyun nanti akan mengajarkan suatu lagu ya, untuk dapat kita nyanyikan bersama. Oke, yuk mari Kak Yuyun. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa lagi sekolah minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.